Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Mari lanjutkan pembacaan asmara berpasangan Sun Moon Rising Venus yang berada di Sagittarius. Ini tarikan energi 14 hingga 21 bulan November 2023 ya. Seperti biasa, sebelum memulai mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Sagittarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Jadi ini modelnya kayak yang jadi ini modelnya gini, boleh belakangan hari itu tuh ya suasana hubungan antara Sagittarius dengan pasangannya mulai menghadapi gejolak, entah itu karena sering ribut kah, atau di situ tuh kayak ada ancaman-ancaman tentang perpisahan gitu. Ya, mungkin udah saling bilang, udahlah kamu sana pergi gitu. Atau aku akan tinggalkan kamu misalnya gitu ya, atau itu ditunjukkan dari sikap tidak mau berkomunikasi dengan baik ya, dengan baik. Mungkin komunikasinya ada, tapi dalam komunikasi itu tuh apakah itu jarang banget ataukah dalam komunikasi itu tuh justru ada adu argumennya gitu ya. Nah, dalam pertemuan bukannya pertemuan yang hangat yang ada, tapi pertemuan yang panas, pertemuan yang membara gitu ya. Nah, kalau Mari bilang sebenarnya relationship ini tuh seperti relationship yang seolah-olah saja ini mau, tapi tidak jelas dia. Relationship ini tuh juntrungannya kemana, arah masa depannya itu tuh kayaknya belum jelas. Apakah relationship ini memang hanya diisengin bawaannya gitu ya? Karena tidak ada kestabilan di sini gitu. Lebih kayak ada rasa marahnya, cemburunya gitu ya. Ego di sini tuh yang kuat. Jadi kalaupun sampai saat sekarang masih tetap bareng-barengan di sini, ego untuk mengalahkan ini tuh ada. Ego siapa yang paling sakti bikin baper gitu ya. Ego yang paling sakti bisa menaklukkan pasangan. Nah, kayak gitu. Jadi cenderung adu kekuatan di sini ya. Jadi kayak yang misalnya ini, kalau kemarin hari ribut, kemudian tidak berkomunikasi, saling tunggu nih. Siapa yang duluan memulai komunikasi? Siapa yang duluan minta maaf? Siapa yang duluan mengibarkan bendera putih gitu ya? Bilang menyerah. Nah kita, siapa yang paling nggak sanggup menahankan sakit misalnya? Nah, di situ jadinya hubungan ini tuh cenderung hubungan yang kalau Mari bilang sini hubungan yang kurang sehat ya, gitu. Ini dua orang yang sama-sama kerasnya ini. Dua orang yang sama-sama punya prinsip. Gitu. Dan jadi kayak hubungan ini tuh rasa-rasa kompetisinya itu tuh kuat sekali. Gitu ya. Apalagi kalau dilihat pasangannya Sagittarius ini. Nah, di sana pasangan Sagittarius ini sekuat apapun Sagittarius mencoba untuk tidak memberikan rasa nyaman kepada dia, tapi dia tetap datang. Namun datangnya ini tuh Mari agak curiga, ini bukan dengan niatan mau membangun hubungan yang lebih baik lagi. Gitu. Maksudnya gini, kalau dia diberikan
posisi eksklusif dalam hidupnya Sagittarius, nanti dia bisa berbalik poin. Ini ya, dalam hubungan ini bukannya mengumpulkan poin baik satu sama lain, tapi mengumpulkan poin negatif satu sama lain. Gitu. Lebih condong satu sama lain di sini mengingat, wah dia ngecewain aku, wah dia ngomongnya kasar sama aku, wah dia semena-mena ke aku. Sehingga hal-hal yang baik-baik itu tidak diingat di sini. Gitu ya. Menguap, kebaikan itu tuh menguap. Seolah-olah tidak ada. Dan diganti dengan yang negatif tadi. Kalau cinta, jelas di sini tuh tidak terbaca. Urusannya urusan cinta di sini. Ego yang ingin dipuaskan yang ada. Gitu ya. Mungkin Sagittarius punya pertimbangan sesungguhnya. Kenapa dia melakukan seperti itu? Entah karena dia tahu ya kepribadian mereka berdua ini tuh ndak nyambung, ndak cocok kalau dijadikan hubungan yang serius gitu ya. Atau ya jangan-jangan satu sama lain sudah punya pasangan sah. Jadi sehingga hubungan ini tuh hanya dijalani sekedar saja. Hanya untuk happy-happy saja, hanya untuk puas-puas saja. Nah gitu. Mungkin Sagittarius itu tuh dari awal dia sudah bilang bahwa dia bukan mencari hubungan long term. Dia mencari partner. Dia mencari teman TTM-an saja gitu ya. Jadi dia berpegang terus kepada kebutuhan dia itu, dan kebutuhannya Sagittarius itu tuh mengiritasi pasangannya. Gitu. Mungkin dia ini tuh lagi-lagi ya pengen dieksklusifkan, pengen diprioritaskan, pengen disungguh-sungguhin sama Sagittarius gitu ya. Dia ingin menaklukkan Sagittarius di situ. Tapi gaya energi seperti Sagittarius ini miliki, ndak akan bisa dia itu. Ya, akan kalah dia itu. Nah, di sana akan kalah. Sagittarius tahu soalnya apa yang mau dia tuju tentang masa depan hubungan ini. Gitu. Boleh bertemu ya, boleh bersua, boleh ngapa-ngapain ini energinya Sagittarius sama dia. Tetapi kalau untuk panjang-panjang dengan orang ini, saya rasa Sagittarius itu tuh nggak akan mau. Mungkin bukan nice orang ini ya di matanya Sagittarius. Jadi nggak ada yang spesial dari orang ini. Gitu. Mungkin pun koneksi Sagittarius sama dia untuk saat ini dibawakan Sagittarius hanya sebagai hubungan formal. Entah ini ya mereka terlibat dalam satu proyek yang sama, berada dalam satu lingkungan pekerjaan yang sama, atau mungkin co-parenting untuk anak-anak, ya cuman sebatas di situ. Bermanifestasi, ya, bermanifestasi atau berinvestasi Sagittarius saya rasa di sini tuh tidak mau, gitu loh. Jadi jangan diharapkan misalnya Sagittarius mau membiayai dia, apa yang dia mau Sagittarius beri. Saya rasa Sagittarius tidak mau itu. Atau kalau misalnya orang ini tuh mau coba mengikat Sagittarius dengan cara ngasih ini, ngasih itu dan segala macam. Oh, Sagittarius kayaknya nggak mau berhutang budi sama dia. Karena gaya Sagittarius di sini tuh gaya orang yang mau bebas. Andaikan pun Sagittarius menikah, saya rasa Sagittarius tidak memilih orang ini sebagai pernikahannya. Gitu ya. Kalau misalnya hubungan ini tuh masih dalam taraf pacaran. Jadi tidak ada cerita masa depan. Nah, jadi andaikan misalnya hubungan ini tuh sudah dalam proses perceraian, Sagittarius akan berpegang dia, ya
Aku ini udah jandamu, aku ini sudah dudamu misalnya. Ya udah gitu aja. Nggak ada lagi urusan personal antara kita berdua. Ya gitu. Lagian ya pacar-pacaran ya sekedar pacar-pacaran saja maunya Sagittarius di sini. Itu ya. Nah, orang ini melihat Sagittarius ini bisa gedek banget ini. Bahkan mungkin bisa dia mendendam gitu ya, mendendam. Semakin kuat Sagittarius menolak dia, semakin dendam dia ke Sagittarius. Tapi ingat ya, ini pembacaannya bisa bolak-balik ya. Yang mari baca sebagai energi Sagittarius dalam kehidupan nyata bisa aja itu energi pasangannya Sagittarius ya. Namanya ini general reading. Nah seperti itu. Nah cuman kadang-kadang dengan sikapnya Sagittarius yang welcome terus ke dia, ya, yang membuka diri terus ke dia, ini disalahpahaminya si pasangan kayak dia punya kesempatan untuk katakanlah mungkin memperbaiki hubungan dengan Sagittarius, ya, rekonsiliasi, atau akan ada masa depan yang jelas antara dia dengan Sagittarius. Dia bisa salah paham di situ. Orang ini lagi-lagi ini bisa nih keras banget pikirannya. Ini sebenarnya bisa nih orang yang cerdas banget ya, orang yang pintar. Tapi pintar dia ini tuh nggak tahu, jadi bego dia di sini bisa, gitu. Tiba-tiba jadi kayak pendek, cara pikirnya tuh pendek. Jadi dia bisa kayak yang harusnya dia tahu bahwa melepaskan diri dari Sagittarius gitu ya, atau hanya sebatas mengikuti permainan Sagittarius saja, itu sesuatu yang lebih tepat. Pergikah dari Sagittarius, mengikuti arus permainan Sagittarius saja, kayaknya itu dia ngerti tuh itu lebih tepat. Tapi nggak tahu egonya dia ini tuh kayak memancing dirinya untuk tanda kutip ya, pengen menghajar Sagittarius di sini. Sagittarius melukai dirinya. Ya, dia anggap Sagittarius ini tuh melukai dirinya, melukai martabatnya dia. Kok Sagittarius ini tuh tidak memberi apa yang menjadi haknya dia, menurut dia ya. Menurut dia ada haknya dia yang tidak dikasih sama Sagittarius ini. Jadi pasangannya Sagittarius ini tuh panas banget ini sama Sagittarius. Ada rasa takut ditinggalkan pun ada. Gitu ya. Jadi ini kayak yang mau kasar jiwanya. Mau kasar jiwanya ya. Tiba-tiba dia bisa jadi kasar jiwanya. Mandek melihat masa depan dirinya tanpa Sagittarius itu tuh mandek. Untuk saat ini tuh Sagittarius yang menjadi masa lalunya dia atau seseorang yang tidak pantas untuk dia jadikan untuk masa depannya dia, tapi justru dia lebih condong ke Sagittarius ini. Ingat ya, dengan Sagittarius, terutama untuk saat sekarang, tidak ada masa depan. Ya, atau kecil sekali masa depan dengan Sagittarius. Tapi berharap dia, gitu ya. Berharap dia bahwa Sagittarius ini tuh menerima dia, membawa dia ke masa depan. Sagittarius ogah-ogahan. Lah Sagittariusnya enggak mau. Ogah-ogahan jadinya. Ngamuk sendiri dianya. Gitu. Kayak di dunia ini tuh ndak ada lagi pekerjaan lain, gitu ya. Kayak hanya ada kayak gimana caranya mengusahakan biar Sagittarius ini tuh bertekuk lutut, gitu. Ada harapan lebih, ada tuntutan lebih dari dalam dirinya yang dia mau agar dipenuhi oleh Sagittarius. Segala tuntutannya dia itu tuh Sagittarius tuh ndak mau di sana. Mungkin dia bisa aja bilang, aku udah korban ini loh. Aku udah korban itu. Masa iya sih bagianku hanya pengorbanan? Gitu ya. Masa sih hanya menabur saja, menuainya ndak ada? Nah itu pun bisa salah satu hal yang bikin dia tuh gregetan. Maunya itu tuh ngejar Sagittarius. Atau dikejar Sagittarius. Maunya dia itu tuh Sagittarius ini tuh ya lagi-lagi manut sama dia. Ngasih apa yang menjadi haknya dia. Mengembalikan apa yang menjadi
haknya dia, melakukan apa yang dia anggap tanggung jawabnya Sagittarius. Tapi Sagittarius di sini tuh tidak merasa dia punya tanggung jawab tertentu ke orang ini, gitu. Karena Sagittarius tidak melihat adanya masa depan dengan seseorang ini, maka Sagittarius itu tuh kayak seadanya saja ke dia. Tapi sikap seadanya Sagittarius ini tuh justru bikin dia jengkel. Gitu loh. Bikin dia kesal. Jadi kurang saja Sagittarius ini tuh di matanya dia. Maunya dia ya kalau bisa dia dengan Sagittarius ini tuh makin dekat. Nah, ketika dia dengan Sagittarius makin dekat, Sagittarius ini tuh ditepok sama dia. Kamu nakal ya, kamu jahat ya. Kamu gak baik. Maunya dia kayak gitu. Dia ada kesempatan untuk nepoin Sagittarius ini. Namun untuk minggu ketiga bulan November, kedekatan yang diharapkan dengan Sagittarius gak dapet. Belum dapat. Gitu. Gitu ya. Jadi mari nggak bilang ya bahwa Sagittarius ini tuh pasif atau nihil dalam hidupnya si pasangan. Ada. Tapi dia, apa yang diberikan Sagittarius ke dia, bagaimana caranya Sagittarius bersikap ke dia, ini sewajarnya atau sepantasnya, seperti sepantasnya orang ini tuh terima. Misalnya kayak gini, kan ini tidak ada komitmennya. Lah lantas untuk apa Sagittarius merasa untuk apa aku harus berkabar pagi, siang, sore, malam misalnya. Aku kan gak ada ngomong komitmen sama dia, untuk apa aku membiayai hidupnya. Ini bisa ini. Kalau misalnya si pasangan ini tuh merasa ya, aku udah ngasih ini, aku udah ngasih itu. Loh, Sagittarius bisa membantah ini. Yang kamu kasih ini dan itu dan segala macam itu tuh, aku juga udah ngasih sama kamu. Jadi kayak gak ada aku merasa berhutang sama kamu. Gitu. Atau dia bisa bilang, aku nggak ada minta kok. Kamu yang kasih, aku udah tolak. Kamu yang maksa untuk terima. Lah, kenapa sekarang kamu menuntut? Kiranya gitu ya. Kalau misalnya ini dihadapkan ini. Andaikan Sagittarius dihadapkan dengan si pasangannya ini tuh dan ngomong belak-belakan di sini. Sagittarius akan punya bantahan demi bantahan terus. Bagaimana kita mau bermasa depan bersama? Lah aku punya istri, kamu punya suami misalnya. Gitu ya. Lah bagaimana mungkin kita bisa bersama? Kamunya ada di ujung kulon, akunya ada di Zimbabwe sana. Bagaimana kita bisa bersama misalnya kayak kita. Jadi kayak maksudnya Sagittarius ini tuh jangan muluk-muluk. Jangan muluk-muluk dengan dia. Gitu. Nah, seseorang ini yang menjadi pasangannya Sagittarius bisa bilang, nggak ada yang muluk-muluk dari permintaanku. Wajar saja ini permintaanku. Gitu. Jadi ibaratnya pasangannya Sagittarius ini lagi-lagi ya, dia tidak bisa menerima apa adanya Sagittarius ini. Ada tuntutan dan cenderung sangat dipaksakan. Ya, agar tuntutannya ini tuh bisa terwujud nyata. Dan ini kan juga ada negatif ya. Sebenarnya kan niatannya dia ini tuh kalau mari bilang hanya untuk memuaskan egonya saja. Jadi kalau orang datang ke hidupnya seorang lain hanya untuk kepuasan ego semata saja, kepuasan diri pribadi semata saja, sulit itu diterima oleh orang lain. Harus ada niatan baiknya, gitu ya. Ketulusannya, kasih sayangnya, cinta yang benar-benar cintanya. Harus ada seperti itu. Harus ada romantisnya, gitu ya. Ada seninya masuk dalam hidup orang lain. Seni yang indah loh ya. Baru bisa terterima. Lah dengan energi yang seperti ini, resah, takut, gelisah, marah, benci, bahkan di sini bisa ada beberapa yang mendendam. Secara intuitif, Sagittarius akan menolak hadirnya dia. Nah gitu.
misalnya dia meminta biar dia diseriusin sama Sagittarius, tidak akan mau Sagittariusnya. Misalnya Sagittarius bilang, ayo kita rekonsiliasi, bisa Sagittarius tidak akan mau. Atau bisa memang menunda perpisahan, tetapi ketika dalam hubungan gitu ya, oke, memang tidak terjadi perpisahan. Namun cara sikapnya Sagittarius ini lagi-lagi agak ogah-ogahan sama di matanya dia, di matanya si pasangan, bisa ini seperti Sagittarius ogah-ogahan ke dia. Makanya dia meradang, ngamuan aja dia bawaannya. Gitu. Sagittarius hanya mau formal, hanya mau seadanya. Gitu ya. Secukupnya saja ke dia. Nggak boleh berlebih-lebihan ke dia. Ke seseorang ini. Dan itu bikin seseorang ini tuh nggak puas hati. Nah, kayak gitu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan, hadir energi dari Libra, ada Pisces, ada Cancer, berikut Sagittarius, Leo, Aries, ada energi dari Aquarius di sana, hadir energi dari Scorpio di sana. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.